kita lanjutkan berkenaan dengan persoalan fitnah-fitnah akhir zaman dan sebelum datangnya kiamat al-kubur itu terjadi, ya. Ini masih banyak lembar ini, ya, berkenaan dengan berita yang sifatnya mustaqbal, tetapi ada yang sudah terjadi. Artinya ada kesempatan kita hidup ini itu kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara real, dan itu semuanya sesungguhnya sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya jauh-jauh sebelumnya. Oleh karena itu perlu kita belajar, perlu kita kemudian ilmu ini ada dalam majelis ilmu itu supaya kita nanti itu waspada, kita itu bisa menjaga keimanan kita, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang yang mukmin, kita harus punya prinsip yang kita tegakkan, yang kita ibadahi, yang kita jalani, tiada lain semuanya menunjukkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, para jamaah, kita lanjutkan pada malam hari ini bab la taqumu sa'ah hatta ta'buda dawsun dal khalasati. Berkaitannya dengan tidak terjadi hari kiamat, taqumu sa'ah hatta ta'buda dawsun, sehingga kabilah Daus, ya, kabilah Daus itu menyembah Dzul Khalasa, ya. Jadi menyembah terhadap yang mana di situ itu disebutkan bahwa menyembah berhala, ya. Jadi menyembah berhala itu, ya, yang jelas selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam Al-Quran itu kita juga diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saya sampaikan. Mari kita baca dulu hadis Rasulullah SAW ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'i tausin ala til khulasa wa tul khulasa taqiyatu tausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil fitan taghyiriz zamani hatta ya'budal awsani. Bapak Ibu, kita mencoba mengartikan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la taqumu sa'atu, tidaklah akan terjadi kiamat, hatta tattariba al-yatu nisa'a dausin ala til khalasa. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, pantat-pantat perempuan itu, pantat-pantat perempuan Daus itu bergoyang di Dzul Khalasa, ya. Nah, di sini disebutkan Dzul Khalasa itu apa? Ya, Dzul Khalasa yaitu taqiyatu dausil lati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Jadi di sini dikatakan Dzul Khalasa itu adalah berhala kabilah Daus yang biasa mereka sembah pada masa jahiliyah, ya. Dan ini memang kalau kita tengok, mungkin pernah saya singgung pada pengajian yang kemarin, ya. Jadi Saudi itu
tempat-tempat yang itu dulunya merupakan tempat yang dilaknat, ya, karena umat di situ dihabisi oleh Allah. Ya, sekarang ini menjadi tempat hiburan. Ya, jadi tempat hiburan, ya. Tempat hiburannya seperti di Amerika. Orangnya bagaimana? Perempuan-perempuan yang bergoyang, iya bergoyang. Berarti mereka tidak menutup aurat, tidak menutup aurat. Dan itu sekarang pun sudah ada. Ya, tidak hanya mengundang siapa itu yang penyanyi Eropa itu, ya. Tidak hanya itu ada sebuah tempat di mana tempat itu dahulu pernah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan, dan sekarang ini, ya, ini dibangun. Ya, dibangun di mana di depannya itu dibuat patung asu, patung anjing itu sendiri. Ya. Jadi tempat hiburan itu patung anjing. Ya, nah ini seperti itulah. Dan ini fakta. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan bahwa hadis yang kita baca kemarin yaitu fitnah dari timur, di mana di situ akan muncul 2 tanduk setan. Ternyata di mana? Ya, dari Saudi sendiri. Ya, yang mana di pas atasnya apa? Ka'bah ada tanduknya itu. Siapa yang mengira bahwa di situ ada tanduk? Mungkin orang-orang mengatakan, lo itu hiasan. Orang mengatakan, lo itu kiasan kaitannya dengan bulan, mungkin gitu ya. Tapi bentuknya tanduk. Panjenengan bisa browsing itu tower jam. Di atasnya kan ya, seperti memang bukan miring begini, ya. Kalau miring itu kan biasanya berat sabit kan itu ya. Kalau ini, ya. Jadi ini sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dan itu termasuk fitnah yang terjadi di sana, munculnya tanduk setan. Ya, wallahu a'lam. Ya, satu persatu fitnah itu bermunculan. Ya, bermunculan. Nah, bagi kita yang mendapatkan informasi yang demikian ini dari hadis Rasulullah SAW, maka semoga kita menjadi tebal iman kita. Kita berdoa itu. Artinya ada fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan ini, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak. Karena begini Bapak Ibu, memang sangat berbeda antara Jeddah dengan Riyadh, itu sangat berbeda. Mungkin Pak Mungkin pernah ke Riyadh atau Jeddah aja. Oh, Jeddah. Kalau di Riyadh itu sangat berbeda dengan yang ada di Jeddah. Jadi di Jeddah itu paling agak jauh dari Masjidil Haram, itu mungkin hanya fotonya raja saja. Tapi kalau sudah keluar dari Jeddah, ya, Jeddah, Madinah, maka foto yang muncul tidak ada lain kecuali di situ sekali ada hanya Raja Saudi. Itu aja. Itu pun itu tempat-tempat tertentu. Tapi kalau sudah Riyadh, ya seperti di Indonesia beginian ini, ya, nggak pakai jilbab, ya, pakai yukensi, ya, terus kemudian promosi tempat maksiat, sama, ya. Ini walaupun mungkin lu pakaiannya ya pakai jubah, iya
ya kalau ini ada yang pakai jubah, artinya jubah itu yang laki-laki pakai jubahan, tapi juga kemudian ke diskotik itu, ya ke diskotik. Ya, ini sebuah fenomena yang dahulunya sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yang lebih dahsyat lagi yaitu apa? Berita yang katanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah SAW menyatakan tidak akan datang hari kiamat, sehingga di situ akan terjadi sampai kemudian apa, pantat-pantat perempuan Daus itu bergoyang di Dzul Khulaso. Dzul Khulaso itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tempat yang dahulu itu dihancurkan oleh Allah. Mungkin juga pernah saya sampaikan kepada panjenengan, tatkala Rasulullah SAW itu melewati tempat itu, maka Rasulullah SAW itu bukan memperlambat jalannya, enggak, tapi apa? Mempercepat lambat jalannya, maksudnya begitu. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW diberitahukan bahwa tempat itu adalah tempat yang dahulunya telah dihancurkan oleh Allah karena kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu nanti akan muncul kembali. Kalau sekarang ya itu sudah diformat mulai sekarang ini, dan itu sudah nampak. Ya, berarti cepat sekali kiamat ini terjadi. Ya. Sehingga dikatakan fitnah akhir zaman itu ya memang ada yang sudah mulai sekarang ini terjadi, ada yang itu masih nanti. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada panjenengan yang sudah kita pelajari tentang Ya'juj Ma'juj. Itu juga apa? Belum keluar. Ada lagi kaitannya dengan fitnah yang menyangkut apa? Yaitu timbulnya peperangan atau timbulnya pergeseran, keramaian atau kemudian pertengkaran di suatu kota yang mana di situ perebutan kekuasaan. Ya, kekuasaan siapa? Yaitu tahta di antara penguasa yang ada di situ. Dan itu sekarang sudah regeng-regeng, ya, sudah regeng-regeng, ya. Wallahu a'lam, apakah kemudian dengan Muhammad Salman ini menjadikan pemicu nantinya terjadinya berbagai persoalan yang ini. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di dalam hadis ini dinyatakan yaitu gimana? Yaitu kanu ya'buduna fi jahiliyah. Keberadaan mereka nantinya itu akan apa? Akan melakukan sesembahan seperti pada masa jahiliyah dulu. Kok bisa? Bisa. Ya. Bisa. Di sini saja banyak kok. Ya. Wet apa itu? Gerumbulan, kemudian pepunden itu disembah. Juga pusaka juga disembah. Tempat-tempat keramat disembah. Begitu ya. Dan di situ ya dijelaskan Ibnu Battal itu kemudian menyatakan bahwa hadis ini isinya serupa ya dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Maksudnya adalah di muka bumi ini tidak ada lagi agama yang nanti akan bisa menaunginya karena mereka kembali kepada jahiliyah, walaupun Islam ini sesungguhnya itu sampai nanti akhir zaman, tetapi Islam mengalami kelemahan dan menjadi asing sebagaimana ia pertama kali muncul. Dan ini sudah mulai
hanya dengan lemah sudah muncul. Umat ini besar tetapi tidak memiliki kekuatan. Saudara kita dibantai, sekitarnya Mesir, Yordan malah menutup perbatasan. Malah mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang ini tempat yang bisa terbuka itu hanya satu, Bapak, di dataran Golan, dekatnya Mesir, kemudian Suriah. Ya, tepatnya di Suriah. Suriah sekarang terjadi pertempuran yang itu disokong oleh Israel yang dikenal dengan Druze, ya, Druze. Ya. Jadi di situ. Nah, bagaimana mereka kemudian terjadi kelemahan? Karena mereka meninggalkan prinsip yang ada dalam dinul Islam ini, bahwa sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada umat mukmin ini. Kita ini harus memiliki prinsip. Prinsip itu tidak ada lain kecuali bahwa yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupi kita dan yang nanti akan mematikan dan yang menghidupkan kembali itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa kemudian meminta perlindungan selain Allah. Ini Bapak ini. Hanya saja fenomena karena lemahnya umat ini, mereka tidak lagi tergantung, artinya tidak bersandar kepada Allah, tetapi mereka bersandar kepada manusia. Ya, manusia dengan hawa nafsunya iya, manusia dengan kekuasaannya iya, manusia dengan jabatannya iya, manusia dengan statusnya iya. Mereka bersandar di situ, bukan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kok bisa begitu? Apakah mereka merasa tidak salah? Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kepada panjenengan, orang kafir pun yang dia tidak percaya kepada Allah, apakah dia merasa salah? Tidak. Mereka merasa benar. Jangan dikira mereka merasa bersalah. Tidak. Orang musyrik, orang munafik, orang kafir sekalipun mereka menjalankan aktivitasnya merasa benar. Merasa benar ya. Loh, kita ini sudah ada tuntunan yang ada dalam dinul Islam. Jelas ditunjukkan oleh Al-Quran, jelas ditunjukkan oleh hadisnya Rasulullah. Kemudian kita ini malah melemahkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan bagaimana melemahkannya? Dengan caranya begini, sebagaimana ucapan-ucapan orang-orang yang dahulu itu menentang pada rasul-rasulnya. Contohnya, kalau saya mengambil ayat yang ada di dalam Al-Quran, jangan bisa buka itu di dalam surat Al-A'raf. Bagaimana Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan apa? Ya qaumi ibudullah, ya qaumi ibudullah, hai kaumku sembahlah Allah. Loh, kok sembah Allah? Apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka tidak lagi menyembah Allah. Menyembah apa? Yaitu menyembah patungnya orang yang soleh. Ya, ada sebuah cerita Bapak Ibu, sampai kemudian itu jadi patung, kemudian disembah oleh orang-orang pada masanya Nabi Nuh itu tidak kemudian apa? Tidak serta-merta. Contohnya yang mungkin sekarang ini terjadi, ya. Contohnya ada orang yang karismatik, orang yang kemudian soleh, dulunya soleh, mungkin dia adalah sisa dari orang-orang yang kemudian mendatangi petunjuknya Allah, ya. Kemudian dia ada dalam kebenaran. Pada akhirnya kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka
ternyata apa, orang soleh ini dikagumi oleh masyarakat. Ya, pada akhirnya apa yang terjadi? Karena cintanya seseorang tadi dengan si fulan yang dia itu soleh tadi, pada akhirnya itu cintanya tidak karu-karuan. Istilahnya kalau sekarang ini ya karismatik lah ya. Ya, jadi kalau bahasanya berdarah berdarah wali, gitu ya. Pada akhirnya dia melakukan suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan orang yang soleh ini, apakah kemudian serta-merta kemudian itu disembah? Tidak. Setan pun masuk dalam posisi apa? Yaitu memberikan ide, apakah kalian itu tidak cinta kepada orang yang karismatik ini, seorang wali ini? Maka pada akhirnya dibuatlah yaitu lukisan. Dan setan pun kemudian membisikkan, apabila kalian berdoa supaya kemudian hati kalian tenang, maka lihatlah orang yang soleh tadi. Artinya gambari situ loh. Pada akhirnya tidak hanya berhenti di situ, maka setan pun kemudian berbisik lagi. Kenapa kalian itu tidak membuat patung semisal orang yang soleh tadi, walaupun itu kecil? Maka dibuatlah kecil. Setan pun tidak ridho. Kenapa? Kalaupun kemudian itu nanti ini orang soleh, apabila berdekatan denganmu, kemudian kalian ini bersama-sama dengan mereka, kamu merasa bahwa orang yang soleh itu masih hidup karena bersanding denganmu, maka doamu kemudian akan bisa menenteramkan jiwamu. Pada akhirnya jelas dibuatlah sebagaimana kemauannya setan tadi. Pada akhirnya setan pun membisikkan, ya, supaya kemudian mendapatkan ini, maka ciumlah ketika kalian itu memohon kepada Allah, maka mencium patung, tangannya patung. Pada akhirnya setan tidak rela itu. Maka kenapa kalian kemudian tidak meminta dibuatnya patung lebih besar lagi, tidak meminta kepada patung tadi? Karena orang itu, patung tadi itu kemudian merupakan penjelmaan dari orang yang soleh, dan orang yang soleh itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada akhirnya tersesatlah mereka. Jadi tidak serta-merta. Apakah kemudian mereka merasa bersalah? Tidak. Sampai di dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya, anaknya itu juga mengikuti kaumnya. Ya, mengikuti kaumnya. Kok iso anaknya Nabi? Itulah menjadikan pelajaran bagi kita. Mari kemudian saya tunjukkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah mereka ini disampaikan kepada umatnya supaya mereka itu yaitu hanya menyembah Allah, tidak boleh kemudian tunduk patuh kepada patung yang dia sembah tadi. Maka apa? Allah mengatakan di dalam ayat itu, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang lain yang kalian sembah sebagai Tuhan kecuali Allah saja. Kenapa Nuh itu kemudian menyampaikan itu? Maka Al-Quran pun memberitahukan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Katanya Nuh, sesungguhnya saya khawatir kalian nanti itu disiksa oleh Allah di yaumil adzim, di hari kiamat. Sampaikan begitu. Apa yang perkataan umatnya? Qala al-malakul ladzina min qaumihi. Jadi kemudian yang ngomong siapa? Yang ngomong pemuka kaum. Jadi diwakili oleh pemuka kaum kalau di dalam Al-Quran itu. Sehingga kenapa kalau di dalam Islam itu
orang yang punya tokoh itu harus berhati-hati. Orang yang punya yang namanya punya kedudukan itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena melesetnya lidah akan menyesatkan yang lain. Sebagaimana kaumnya Nuh ini, ya, mana alladziina min qaumihi, tokoh yang ada di situ, ya, dari kaumnya Nuh tadi mengatakan gimana? Aku mengira kamu ini adalah orang yang sempit pikirannya dan termasuk orang yang berdusta. Ya. Itu ucapan-ucapan orang-orang yang mereka menolak terhadap kerasulan Nuh alaihissalam. Panjenengan bisa buka itu di dalam surat Al-A'raf, ya. Karena ini ceritanya di situ ada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, kemudian juga Nabi Musa. Itu diceritakan di dalam, dan notabene-nya itu sudah ceritakan itu nampaknya kemudian sing menentang awal-awal tidak ada lain kecuali dipandegani oleh tokoh. Ya, tokoh di mana? Tokoh yang ada di kaum tadi. Ini saudara. Ya, ini bukan cerita kemudian ngelelek sekarang tokoh-tokoh. Karena ini berulang. Ya. Berulang pada masa peradaban di mana itu diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pada akhirnya Bapak Ibu, mereka kemudian membuat kekuatan memusuhi utusan Allah, termasuk yaitu khatamil anbiya wal mursalin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memusuhi Rasul? Orang-orang yang memiliki kedudukan. Kalau dalam sirah Rasul, siapa yang memusuhi Rasul? Pemuka Quraisy. Jadi bukan nyamuk kok memusuhi. Karena khawatir dari apa yang kemudian sudah mengalir pada dirinya itu kemudian tidak akan dia dapatkan lagi. Saya pernah membaca sirah itu dinyatakan kemudian kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Sufyan itu kemudian karena dia dapatkan perbendaharaan kaitannya dengan orang-orang yang kemudian masuk ke Mekah pada saat itu. Jadi kalau kemudian itu sampai kemudian dia masuk Islam, apa yang terjadi? Maka perbendaharaan tadi akan dihentikan. Ini saudara, ya, tidak jauh berbeda dengan sekarang ini. Ya, hanya variatifnya saja itu berbeda. Saya lanjutkan Bapak. Nah, ini juga kemudian ini nanti akan terjadi, ya. Mereka kembali menyembah patung-patung sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Iya, yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di sana itu sudah dibuat patung asu. Lu ini, ya. Kok bisa begitu ya Ustaz? Ya saya juga nggak habis pikir itu. Ya. Terus lagi di dalamnya itu terdapat hiburan-hiburan yang sangat luas. Wis tahu mlebu aku jadi enggak, hanya lihat di web. Ya, webnya ada. Ya. Ini dan nanti di situ tempat itu nanti ada tower ya. Apa yang menjulang tinggi itu? Menara lah ya. Menara yang tingginya 1.500 meter. Berarti pirang kilo? 1,5 kilo. Sekarang ini prosesnya.
Kalau kabar terbaru bagi mungkin panjenengan nanti yang sudah daftar haji tahun 2030 ya, mungkin nanti akan mendapati ini perubahan yang di Mekah Mukarramah. Nanti kalau marketnya itu sudah ada. Dekatnya tower jam itu kemudian itu nanti akan dipaper semuanya. Hotel-hotel itu akan dihancurkan semuanya, dan nanti akan dibangun hotel-hotel yang tinggi-tinggi, yang itu seperti pintu masuk ke Masjidil Haram. Ya, dan sekarang ini sudah mulai dibuka. Ya, kok bisa begitu ini? Wallahu a'lam. Ya, ini perubahan yang besar yang terjadi di mana di Saudi itu juga merupakan tanda-tanda nanti datangnya kiamat ya, sebagaimana yang kita bahas yang lalu ya, Ka'bah nanti itu akan dihancurkan oleh orang yang tinggi besar, kulitnya hitam. Kalau di dalam hadis itu dari bangsa Habasah, Ethiopia. Ya. Kapan itu? Wallahu a'lam, itu belum terjadi. Tapi kalau kaitannya dengan mereka itu kemudian sebagaimana hadis yang kita baca pada malam hari ini kemudian apa? Ini sudah mulai terjadi ya. Tempat-tempat hiburan itu sudah ramai ya. Kemudian tempat yang dinamakan daus ya, perempuan daus itu kemudian juga sudah bergoyang didul kulaso, itu kemudian juga sudah terjadi. Wallahu a'lam. Begitu dekatnya ya, bisa jadi hanya saja masih ada rangkaian lagi Bapak Ibu-ibu ya. Rangkaiannya apa? Mungkin saya sampaikan kepada panjenengan nanti suatu ketika ya, pada masa Dzulhijjah akan terjadi sebuah kericuan yaitu jamaah haji. Kenapa? Karena di situ bebarengan di situ meninggalnya kepemimpinan, yang mana kepemimpinan itu menjadikan perebutan yaitu kedudukan yang ada di tempat Makkah Mukarramah, dan di situ disebut 3 orang anak keturunan. Nah, sekarang ini kalau kemudian kita lihat dari Abdul Aziz ada, dari Salman ada, ya, dan itu 3 orang. Kok bisa ya? Dulu hadisnya Rasulullah sudah memberitahukan, dan memang yang memiliki hidup ini Allah, ya, dan kita sebagai orang mukmin ditunjukkan itu. Dan kenapa kok dikatakan belum itu, nanti masih akan berproses lagi, nanti akan berproses pula yang namanya Imam Mahdi itu akan dibaiat di Masjidil Haram. Ya, siapa itu? Kepemimpinan kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Ya, namanya sama dengan Rasul, bapaknya sama dengan Abdullah, artinya namanya sama dengan Abdullah yang kemudian pula dari keturunan Quraisy. Dan itu juga belum terjadi ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang sifatnya akhir zaman itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ini sebenarnya kita ini bisa dapati di dalam hadisnya Rasulullah. Karena dijelaskan fenomena-fenomena yang terjadi itu dijelaskan. Seperti yang ada di sekarang ini di Palestina ini juga dijelaskan tentang zalimunya, dijelaskan. Ya. Nanti akan kemudian nanti yang namanya Imam Mahdi itu akan bertempat di dataran
Syam, dan dia akan mengambil kuncinya Baitul Maqdis. Ya, tempat-tempat sekarang ini yang apa? Yang sekarang ini seperti Gaza itu kemudian walaupun sudah luluh lantak begitu, itu kemudian apa? Ada basis-basis kekuatan militer yang kemudian apa? Sekali waktu muncul. Ya. Demikian pula yang ada di Suriah. Al-Qotah itu kemudian apa? Di Suriah. Dan itu merupakan apa? Merupakan kekuatan kaum muslimin kemudian di akhir zaman nanti. Kok diceritakan begitu ya? Ya. Diceritakan begitu, ya. Subhanallah, ya. Kalau kita ini mendengar saja, ya mungkin seperti sinetron lah ya. Tapi sinetronnya langsung dari Rasulullah. Kabar atau setitik nota dia iman itu nanti akan sudah tidak ada lagi. Kemana Pak Ghazali? Di dalam sebuah riwayat hadis dinyatakan nanti kalau sudah dekat dengan kiamat, maka orang-orang mukmin dimatikan sebagaimana berhembusnya angin sepoi-poi. Selesainya mati. Dan nanti yang tertinggal adalah kaum durjana, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk apa yang diceritakan di dalam hadis ini yang menyembah sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Mari saya lanjutkan hadis ini. Babu la taqumu sa'ah hatta yamurra rajulu bi qabrihi ar-rajul fayatamanna an yakuna makanan mayyit fil minal bala. Tidak akan datang atau berada pada tempat orang yang telah mati tersebut. Ya. Karena apa? Karena takut ada bala. Jadi dia akan kemudian apa? Akan berada pada tempat orang yang mati tadi. Berarti apa? Ya, dia sangat takut dengan apa yang kemudian dengan kuburan tadi, dan dia berada di situ karena apa? Karena sangat takut kalau kemudian ada bencana. Maaf, saya katakan sekarang ini kan di mana-mana kan anak istilahnya apa? Pepunden, mari ngono bersih desa. Hati-hati ini, ya. Ini juga apa? Ini juga akhir zaman. Ya. Kembali menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Loh itu nguri-nguri nenek moyang Pak Ghazali. Imam nguri-nguri nenek moyang. Ya. Kenapa di dalam hadis itu dinyatakan apa? Mereka itu allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Mereka akan kembali sebagaimana dahulu menyembah sebagaimana kaum jahiliyah. Yang disembah apa? Patung. Yang disembah adalah apa? Yaitu batu. Yang disembah apa? Kayu. Ini loh ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makana. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil fitan. Babu la taqumu sa'ata hatta yaghita ahlul kuburi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak akan datang hari kiamat hatta yamurra rajulun bi qabri rajul, sehingga datanglah sampai kemudian apa, seorang itu melewati kuburan orang lain, lalu kemudian apa, dia itu fayaqulu, dia kemudian berkata, seandainya aku berada pada tempatnya. Artinya apa? Artinya dia itu kemudian apa? Pengen ada dalam kondisi di situ. Ya. Kalau bahasanya tadi apa? Nanti akan ada penjelasan. Penjelasan ini tidak bisa saya jelaskan sekarang karena sudah dead. Insya Allah pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka